Ya, selamat malam pemirsa. The Factor Metro TV hadir spesial untuk menyambut ulang tahun Metro TV yang ke-22 tahun. Membawa optimisme sebagai faktor yang memberi energi baik untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Women Support Women di episode perdana di O-Factor ini menghadirkan para perempuan inspiratif yang selama ini telah berkomitmen dan bergerak bersama dalam isu-isu kesehatan masyarakat. Telah hadir dalam The O-Factor episode Women Support Women. Dr. Lula Kamal, publik figur yang memiliki atensi pada isu kesehatan, gizi, dan stunting anak. Tara De Towers, psikolog klinis yang aktif memberikan konseling kesehatan mental bagi masyarakat. Pratiwi Novianti, mantan pramugari ini terjun ke jalan sebagai aktivis sosial yang peduli pada ODGJ. Dr. Fala Adinda, influencer yang aktif mengedukasi bidang kesehatan di akun media sosial. Aimi Saras, penyanyi jazz Indonesia yang peduli pada kesehatan mental perempuan. Bersama Fitri Megantara dan Caca Frederika, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kendal. The O-Factor membawa optimisme sebagai faktor yang memberi energi baik untuk bangkit bergerak bersama menuju Indonesia Emas. Malam ini akan membahas dua isu kesehatan yang menjadi tantangan kita semua, stunting dan kesehatan mental. Dari hasil survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI, angka stunting pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Walaupun angka stunting ini menurun dari tahun sebelumnya, namun angka tersebut masih dinilai tinggi karena WHO menargetkan angka stunting tidak boleh lebih dari 20% setiap tahunnya. Dan tahun ini, Wapres Ma'ruf Amin juga menargetkan angka stunting di Indonesia bisa menurun hingga ke 14%. Nah, jika melihat situasi dan kondisi stunting di Indonesia saat ini, kita akan langsung berbincang dan membahas bersama para narasumber yang telah hadir bersama kami malam hari ini. Kita akan mulai dari Dr. Lula dulu. Oh iya. Dr. Lula ini paling senior ya. Anda sebagai seorang ibu, seorang dokter, tentu banyak juga kemudian kita menjumpai kasus-kasus stunting di Indonesia terutama seperti itu. Nah, ini kan disebabkan oleh asupan gizi yang tidak baik. Tapi untuk deteksi, apa sih perbedaan antara kemudian gizi buruk dengan kondisi stunting itu sendiri? Oke. Jadi gini, stunting ini adalah gagal tumbuh kembang karena kurang gizi yang secara kronis. Jadi bukan kurang gizi satu saat aja. Tadi kan kuncinya adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ya. Jadi hitung-hitungan tuh sampai umur 2 tahun. Jadi si anak ini belum dapat cap stunting sebelum dia lewat 2 tahun. Berarti apa yang harus dikerjakan? Kita tahu kita punya posyandu. Makanya kalau biasa lihat posyandu, 1 bulan anak nggak naik berat badannya, biasanya semua udah ngomong tuh, wah nggak naik nih ya Bu, gitu misalkan. Oh iya kemarin diare misalkan. Bulan kedua nggak naik lagi, itu tuh alarm nyala semua. Karena kenapa? Anak di bawah 2 tahun paling gampang ngelihatnya adalah berat badannya harusnya nambah. Begitu dia nggak nambah, kita udah langsung lari supaya jangan sampai stunting. Stunting itu kan gagal tumbuh kembang, bukan cuman pendek, tapi dia juga kecerdasannya juga rendah. Gimana mau bersaing, gimana mau bonus demografi, bukannya jadi bonus, malah jadi burden sebetulnya ya, jadi masalah yang tambah besar. Jadi yang kita kejar adalah karena dia juga perkembangan kognitifnya bermasalah. Gimana taunya? Nah itu dia, tadi semuanya terlambat. Kita dapetin generasi yang bukan cuma pendek, tapi juga kita ngomongnya lola nih, lambat nih loadingnya gitu, itu yang kita kejar. Karena di 2 tahun pertama sampai 2 tahun nih ya, 80% otak itu sudah berkembang sampai sempurna. Kalau kita stunting, gak nyampe tuh 80, tinggal 20% yang kita kejar. Setelah 2 tahun, cuma 20% yang kita kejar. Itu loh yang jadi modal kita. Makanya disebut sebagai masa emas. Betul. Jadi orang tua harus benar-benar sadar, kejarnya 0 sampai 2 tahun deh, jangan sampai udah lewat 2 tahun. Nolnya itu jangan 0 lahir ya, nolnya dari konsepsi, maksudnya dari kandungan. Yang penting sekarang adalah kita kejar yuk sama-sama gitu. Ini kita ngajaknya bukan cuman
tenaga kesehatan, bukan cuma yang ngurusin gizi. Kita ngajaknya semua orang loh, semua ibu, semua nenek. Kalau mau tahu, kita udah ngajarnya sampai anak-anak SMP dan SMA. Jangan nikah dini ya, jaga jangan sampai anemia ya. Jadi kita tuh udah yang namanya campaign tuh udah sampai ke tempat yang belum nikah pun kita udah ngingetin. Supaya kita sama-sama, satu Indonesia. Stunting itu milik bareng-bareng loh permasalahannya. Karena nanti kalau anak-anak tersebut udah jadi stunting, itu masalah kita sama-sama yang mesti membiayai kita loh. Nah, gitu. ini artinya berbicara dampaknya jangka pendek, jangka panjangnya seperti apa? Apabila ini kita nggak kejar dari sekarang, nggak keroyok dari sekarang. Waduh, banyak banget masalahnya. Anak-anak stunting itu nih udah ada penelitiannya. Mereka faktor resiko obesitas, faktor resiko untuk penyakit degeneratif dari mulai diabetes, dari mulai hipertensi. Kebayang nggak sih itu yang akan kita biayai loh sampai umurnya berapapun. Mereka panjang umur, bisa aja panjang umur, gak ada urusan sama panjang umurnya jadinya ya. Tapi permasalahannya adalah penyakit yang akan dibawa oleh mereka. Belum lagi nanti masalah kejiwaannya, semua masalah bisa kumpul di sana. Karena anak ini sebetulnya, bayangin aja IQ-nya tidak sampai yang dengan seharusnya. Akhirnya punya kecenderungan untuk memiliki pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Pekerjaan kasar, kemudian juga kan memang pada dasarnya daya tahan tubuhnya nggak terlalu baik. Betul. Nah sekarang kalau kita ngobrol sama Mbak Tiwi nih, Mbak Tiwi pasti sering banget ketemu sama anak-anak yang dengan latar belakang di bawah garis kemiskinan lah. Apa sih kesulitan-kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan mereka? Biasanya yang aku temui banyak banget anak-anak yang tidak sekolah, bahkan untuk makan sehari-hari ini aja mereka sangat sulit. Belum lama aku tangani ada bapak yang kondisinya emang sangat memprihatinkan, tangannya itu bekas kesetrum dan membusuk selama 5 bulan. Untuk biaya berobat ongkos aja dia nggak punya, dan anak-anaknya tidak sekolah. Ada 2 anak, dan itu yang aku pelajari ya dia tidak berusaha untuk meminta tolong atau mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, jadi lebih kurang percaya diri sih. Jadi tingkat kepercayaan dirinya ya, secara psikologi tingkat kepercayaan diri mereka pun juga jadi kurang gitu. Iya, Kalau kita punya masalah kepercayaan diri, kita cenderung malah menarik diri kan. Iya, Bukannya betul. kita malah keluar, cari bantuan, kita malah. Jadi itu memang normal kayak seperti itu. Iya sebetulnya, makanya Tapi dukungan lingkungan sosial sekitar juga ya berarti harus berperan. peka, harus aware semuanya. Dan kurang ada rangkulan juga dari warga-warga sekitar ya. Sekitarnya juga susah apa gimana? Ada yang orang ada, jadi di desa itu nggak semuanya orang nggak mampu ya, ada orang ada tapi ya tidak peduli. Kita juga pengen dengar nih suara dari Mbak Fala dan juga Mbak Emi mengenai ternyata kondisi stunting ini masih ada di sekitar kita. Ada kemudian yang masih juga belum bisa mengakses adanya pengobatan ataupun pertolongan. Iya, kalau dari aku kadang agak menyedihkan ya di tahun 2023. Hampir 2023 Ya, hampir. gitu. Tapi perbahasannya adalah masih di area gizi buruk gitu. Di mana mungkin negara lain pembahasannya adalah bagaimana teknologi untuk memajukan suatu daerah misalnya gitu, atau bagaimana seorang anak bisa mencapai potensi tertingginya. Sedangkan di forum ini kita masih membahas bagaimana bare minimum seorang anak harus tumbuh gitu. Tapi ya memang ini realita yang harus kita hadapi gitu, karena besarnya populasi warga negara di Indonesia, luasnya mungkin pendidikan di Indonesia gitu. Tapi saya rasa ini menjadi PR besar bagi kami tenaga kesehatan di Indonesia, PR besar bagi pemerintah Indonesia, dan juga akan menjadi kerjasama yang baik bagi masyarakat saya rasa gitu. Karena mau bagaimanapun permasalahan ini ada di depan mata kita dan kita nggak bisa menutup mata. Oke. Dan tentunya ketemu dengan semua perempuan-perempuan luar biasa ini, jadinya saya lebih aware lagi dengan isu soal stunting ini gitu. Dan balik lagi kan, kegunaan sosial media yang baik adalah kadang dari followers yang kita perlukan. Jadi sehingga kita jadi aware apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi saya lebih tahu lagi. Tapi mesti diingat ya, yang kemudian anaknya stunting itu bukan semuanya kemudian dari ekonomi yang lemah loh. Jadi pada dasarnya bukan karena keuangan aja, bisa aja bukan karena ekonomi, tapi memang nggak baca. Gini, makanan yang tinggi kalori belum tentu tinggi nutrisi. Nah, tapi kan zaman sekarang ini apa sih yang nggak bisa dibaca gitu ya di media sosial? Segitu banyak influencer yang menceritakan daripada beli ini, mendingan beli ini gitu misalkan ya. Harganya sama loh, tapi kalorinya barangkali ini lebih bagus, nutrisinya lebih bagus.
Tapi kan butuh yang namanya kepingin membaca. Betul. Atau barangkali disampaikannya dengan sebegitu mudahnya. Itu tantangan kita sebetulnya. Penting ya. Buat semua perempuan di Indonesia, saya yakin nih kalau perempuannya digerakkan gitu ya. Mau baca, tingkat literasinya bertambah, insya Allah keadaan kualitas kehidupannya juga pasti akan lebih baik. Iya. Tapi aku tadi suka banget kan katanya Mbak Fala bahwa sebenarnya kita tuh harusnya fokus terhadap potensi setiap individu, setiap anak. Tapi sekarang yang kita bicarakan hanya sekedar minimum yang apa yang harus kita bisa berikan gitu ya. Sebenarnya kita bisa kasih yang lebih lagi. Nah, kalau tanggapannya Mbak sebagai psikolog, Tanggapan Mbak Tara kita tahan dulu. Oh, gitu. Karena kita harus ikuti di jeda berikut Oke. terlebih dahulu. Oke, Kita kalau akan segera begitu. kembali sesaat lagi. Saya tetap optimis bahwa ke depan nanti keadaan pastinya akan lebih baik. Apalagi Indonesia masuk ke dalam tahap yang namanya bonus demografi. pelan-pelan anak-anak di Indonesia bisa mendapatkan nutrisi yang terbaik untuk tubuhnya